Sebenarnya masuk mu'alaf itu dulu itu sempat zong. Jadi mencari Tuhan saya itu butuh bertahun-tahun. Karena sebelum saya masuk ke Muslim, saya adalah guru sekolah minggu. Saya orangnya suka tantangan. Siap. Jadi pada waktu itu saya memang seorang dalam tanda kutip, saya juga seorang dakwah tapi diam-diam. Kalau Nasrani namanya misionaris. Oh, iya. Saya suka dengan kasih daya, saya suka dengan berbagi dengan orang-orang yang memang perlu dekat dengan Tuhan. Salah satu adalah suami saya. Saya sebelum mengenal suami saya, memang saya suka dekat dengan laki-laki yang nanti akan saya masukkan ke Nasrani. Yeah. Menghadapi masalah rumah tangga, keimanan kita itu bisa menjadi goyah kalau tidak ada ilmunya. Betul. Soalnya kita sambat ambek Gusti Allah, masa sambatnya ya Tuhanku dengan bahasa yang lama. Sedangkan kita kalau di Muslim dianjurkan kita baca istighfar berapa kali. Kita membaca surah Al-Ikhlas, kita membaca surah Al-Insyirah. Nah, kalau kita tidak berilmu, apa bisa? Faedahnya surah itu luar biasa, itu firman Allah. Nah, walaupun kita tidak tahu artinya secara langsung, tapi itu rahasia Allah yang menjadikan kita itu terang, yang menjadikan segala sesuatunya itu rumah tangga menjadi napa nggih? Yang kita takutkan kadang itu Allah itu langsung beliau yang membolak-balikan kan. Apa yang kita takutkan ternyata tidak terjadi, ternyata yang kita sepelekan terjadi. Nah, itu rahasia firman Tuhan juga gitu, kita baca aja tidak tahu nanti mengalirnya kemana. Nah, sedangkan saya sendiri, kenapa saya bisa diberikan kesempatan untuk thalabul ilmi, bisa menjadi seorang ustadzah, itu juga jauh dari pikiran saya. Kok dulu lihat hurufnya aja hampir mirip, tok, tak. Nah, itu kalau di kasroh, dari kasroh jadi sama. Tapi karena itu huruf istilah, jadi kan bisa membedakan tak, ti, to, pi. Nah, gitu. Itu kalau tidak dengan hati kepengen thalabul ilmi, ya tidak dapat. Dan itu salah satu kunci ilmu. Akhirnya begitu sudah bisa membaca firman Tuhan, begitu kita susah, ada masalah, ya sudah kita istighfar, ucapannya sudah bisa. Kan perlu ilmu. Walaupun membaca Al-Fatihah, kalau tidak ada ilmunya, saya ambil buku Yasin. Karena saya tidak tahu, saya buka buku Yasin, Ustaz. Saya Arabnya jelas tidak tahu. Terus saya ambil yang Latinnya, bukan terjemah bahasa Indonesianya. Yang Latinnya dibaca ya, A-nya 3. Dibaca gimana ini? Ya A atau si-in. Di situ terus ada huruf K sama H sama Z, H. Nah, itu dibaca gimana? Kan nggak ada ilmunya. Karena kita nggak pernah dengar juga, jadi baca Latin aja juga susah. Makanya semua itu kalau kepingin kita dekat dengan Tuhan, kita semakin kuat dengan keyakinan kita, iman kita, berarti kuncinya harus meluangkan waktu untuk thalabul ilmi. Niku yang pesan saya ke teman-teman. Itu nggak terasa, yang penting kita punya niat aja thalabul ilmi, nanti manfaatnya ya ada sendiri. Nanti untuk anak kita waktu belajar, kita nyanding anak-anak, ternyata di situ ada surah Al-Fatihah, acak surah, kita tahu. Terus nanti kita begitu sholat bisa diaplikasikan ke sholatnya. Kalau nggak ada ilmunya, nah kalau makanya kalau sudah mu'alaf, saya anjurkan untuk mau
belajar. Karena itu menjadikan kita tambah dekat dengan Allah, tambah kita bisa apa namanya lebih hidup ini lebih terasa indah. Karena segala sesuatunya sepertinya Allah itu selalu ada gitu loh. Jadi semua yang tidak kita jangkau ternyata Allah selalu memberikan yang terbaik. Nah, itu salah satu manfaatnya thalabul ilmi. Okay. Itu Al-Quran luar biasa ya. Bahkan sampai ada yang murtadin mengaku-ngaku hafal Quran. Pinter, istilahnya bisa membaca Al-Quran lah. Begitu. Ketika dites Al-Fatihah saja, ternyata bacanya waladhdallin. Nah, itu hebatnya Al-Quran kayak gitu, nggak bisa dibohongin. Iya, ya kan? Loh, iya. Nggak bisa dibohongin. Itu dari makhrajul hurufnya. Ya, makhraj. Ya, makhrajnya itu keluarnya, tempatnya, suaranya itu tidak bisa di selisih sedikit aja tidak bisa. Kita bunyi a sama a biasa. Sa sama so sudah bentuknya, sifatul hurufnya itu sudah beda. Saya belajarnya ya dari itu, dari metode kiroati. Ya menangis pertama, menangis sekali karena huruf yang hampir sama banyak. Betul. Ada za sama bo. Ya, kalau di kasroh ri sama wi. Ya, jadi kalau ta'awud biasanya orang-orang kan au du. Biasanya kan au du. Loh, itu dot padahal dia zal. Ya, nah, itu seperti itu. Jadi saya sebenarnya masuk mu'alaf itu dulu itu sempat zong. Jadi mencari Tuhan saya itu butuh bertahun-tahun. Karena sebelum saya masuk ke Muslim, saya adalah guru sekolah minggu. Jadi saya memang senang ke anak-anak. Memang betul-betul aktivis, taat ya waktu Nasrani itu ya? Iya. Jadi alhamdulillah saya memang mulai SMP saya sudah menjadi song leader. Song leader itu pemimpin jemaat pujian. Ya. Jadi saya buka acara di gereja. Mulai dari SMP itu saya sudah song leader. Saya sudah membuka kebaktian. Itu ada kebaktian kelompok pada waktu itu. Saya sudah bisa di situ. Kalau firman Tuhan belum, itu harus ada pendalaman Alkitab namanya. Nah, begitu saya sudah remaja, sudah lulus sekolah, akhirnya saya hijrah ke Surabaya. Tapi saya masih aktif juga di gereja Hotel Tunjungan di Betani sana juga di sana. Hijrah di Surabaya ini sekolah SMA ya? Lulus. Apa, sudah udah lulus? Sudah kerja, iya, sambil sekolah lagi, kursus gitu. Terus akhirnya kenal dengan suami saya itu. Jadi segala sesuatu kita hidup itu ternyata apa yang kita inginkan ke depan, kalau Allah tidak berkehendak ya tidak terjadi. Kalau di Muslim itu hidayahnya, kenapa saya masuk ke agama Islam, ya itu adalah kehendak Allah, itu pilihan Allah. Jadi yang mana Allah sudah menjadikan pilihan untuk menjadi hambanya, mungkin salah satunya saya ada di bidang saya untuk berbagi sosial kemanusiaan. Itu yang pertama yaitu education itu tadi, karena berangkat dari guru sekolah minggu, saya rindu dengan anak-anak, akhirnya saya belajar bacaan Al-Quran. Karena hijrah menjadi Muslim itu yang terutama adalah firman Tuhan. Panjang proses panjang. Sebenarnya apa sih yang menyentuh ibu pada saat ibu memutuskan masuk Islam? Kan ada proses ya, ada proses. Tapi pada puncaknya itu ada istilahnya, oke lah saya masuk Islam, saya udah mantap gitu. Apa sih yang menjadikan ibu mantap di titik mana? Saya orangnya suka tantangan. Siap.
Jadi pada waktu itu saya memang seorang dalam tanda kutip, saya juga seorang dakwah tapi diam-diam. Kalau Nasrani namanya misionaris. Oh, iya. Iya. Saya suka dengan kasih daya, saya suka dengan berbagi dengan orang-orang yang memang perlu dekat dengan Tuhan. Salah satu adalah suami saya. Saya sebelum mengenal suami saya, memang saya suka dekat dengan laki-laki yang nanti akan saya masukkan ke Nasrani. Iya. Jadi bukan saya cinta sama orangnya, bukan. Saya lihat orangnya kalau memang dia perlu dibenahi. Jadi hanya saya tunjukkan aja jalan Tuhan itu yang baik ini. Karena saya imannya dulu sama yang lama, jadi ngapunten kayak jenengan, saya kenal jenengan seumpama nggak begitu ke agama, otomatis saya tidak langsung saya perhatian ke jenengan untuk saya arahkan ke agama saya. Iya. Jadi ada beberapa orang yang kenal saya, akhirnya aktif ke gereja itulah. Begitu saya di Surabaya, suami saya itu anak ibu kos saya. Itu juga begitu, dia ngapunten nggih, gak begitu terkontrol pergaulannya. Nah, karena saya kos di situ, diceritain sama ibu saya yang sekarang menjadi mertua saya. Saya tertantang, kenapa sih dia itu kok jauh dengan Tuhan? Yeah. Nah, ternyata begitu beliau saya ajak sharing, saya bicara gini-gini, ada perubahan. Ternyata dia akhirnya sifatnya berubah. Begitu berubah, akhirnya saya pindah lagi ke Madiun. Ternyata suami saya ini tidak bisa, dia itu butuh saya gitu loh, karena butuh saya sedangkan agamanya beda gitu loh. Terus saya tinggal, banyak di situ benturan-benturan masalah yang mulai muncul gitu loh. Salah satunya kalau saya tidak tinggal, Mas Slamet pada waktu itu gimana? Dia tambah broken. Terus kalau ini gini, terus rumah tangga keluarga saya yang di Madiun, dari ibu bapak saya itu ya ada sedikit masalah. Jadi ini perlunya harus disatukan ini. harus disatukan ini. Disatukan berarti harus satu wadah. Ibarat bis gitu kan, kita satu tujuan gitu loh. Betul. Akhirnya Mas Slametnya bersikukuh di Islam, ya udah, ya saya juga nggak tahu loh kenapa Tuhan saya yang ini yang menjadi tantangan saya, kok sekarang saya jadi masuk gitu. Jadi akhirnya saya ini jodoh saya ini gini yang bercampur aduk sih. Dan ternyata ya Tuhan, gimana saya selanjutnya ini? Ya, terus mengalirnya waktu, saya diarahkan ke Muslim. Di situ saya nangis, ya Allah, ya Tuhan, gimana ini? Apa saya pindah? Apa gimana? Ternyata, bimbang pada saat itu. Iya, yes, tapi ya sudah. Kalau ini bukan yang ditetapkan sama Tuhan, nggak mungkin terjadi. Kalau ini memang benar ketetapan Tuhan, berarti ini terjadi. Dan tunjukkan langkah saya yang baik, kemana saya nanti ke depannya, ya itu tadi. Kan ya saya ikuti aja. Ternyata di situ saya harus masuk Muslim. Akhirnya saya nggak tahu, manut mawon. Tapi nggih ngapunten, karena suami saya bukan seorang Muslim yang niku, maksudnya yang kuat nemen nggih, maksudnya dalam agamanya. Jadi saya ya bukan kurang sih, ya karena beliau sendiri nggak bisa mengaji, jadi saya nggak diajari sampai punya anak itu tadi. Ya bisa mengaji, tapi yang nggak bertajwid gitu loh. Iya gitu. Terus masalah agama juga beliaunya kurang ya, karena basicnya juga seperti itu. Ya sudah, akhirnya saya diizinkan untuk belajar keluar. Nah itu butuh prosesnya. Berarti itu yang menyebabkan ibu pada saat itu zong ya? Iya. Jadi kemana saya harus nuntut ilmu gitu ya? Enggak. Itu ya sempat
karena rumah tangga kan ada masalah. Betul. Jadi sempat saya notok karena tidak ada, gimana ya, tidak bisa saya ceritakan. Kalau di dulu itu kita itu dekatnya dengan Tuhanku bisa saya katakan tidak ada jarak. Tapi begitu saya masuk Muslim, saya tidak tahu. Jadi aku harus ngapain? Saya harus ngapain sehariannya? Saya harus apa? Kan bingung. Nah, di situ akhirnya saya, makanya semua butuh ilmu itu tadi. Akhirnya di dalam ke titik itu kita mikirnya yang lalu-lalu. Betul. Karena tidak punya ilmu yang sekarang. Kalau tidak ada ilmu, kembali lagi saya. Akhirnya suatu saat saya sudah notok, saya izin dengan suami saya mau kembali. Oh, sempat goyang ya pada Iya, saat itu ya. kalau saya tidak izinkan keluar untuk belajar, saya mau kembali. Mau dibawa kemana saya? Betul. Saya kosong, saya tidak punya nafkah. Sedangkan di Islam, saya kenal dengan orang, saya ikut yasinan, kok tidak ada yang menyentuh hati. Saya ikut ini, loh kok tidak ada. Itu apa? Berarti saya butuh guru yang benar-benar bisa, tidak bisa dijelaskan. Ya. Jadi akhirnya saya mencari guru itu ada 5 lebih. Yang ganti-ganti ya. Gini, kalau kita face to face, kita sharing begini, itu sudah ada keilmuannya, ya. Tidak bisa dijelaskan. Betul. Jadi aku sudah terasa ini nggak cocok sama saya, dari tausiahnya mungkin, dari itunya nggak tahu. Kalau wong Jawa ibaratnya kalau setrumi. Akhirnya saya ketemu guru saya yang beliau ini yang dari metode Qiraati. Begitu dia ketemu sama beliau, belajar Al-Qur'annya, di situ saya merasakan yang luar biasa. Masya Allah. Tidak bisa dijelaskan. Jadi ada keilmuan yang memang tidak dilihat dari mekanismenya, dari ba'a, gitu, bukan. Dari ada ilmunya yang sendiri. Yang itu yang aku rasakan. Akhirnya saya menjadi santrinya beliau itu ada sekitar 12 tahun sebelumnya wafat. Iya. Boleh disebutkan namanya? Beliau sudah meninggal ya. Masya Allah. Itu di fotonya ada. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang terindah, diampuni dosanya dan diterima semua amal kebaikannya. Insya Allah beliau amal jariahnya mengalir terus walaupun beliau sudah tidak ada. Amin amin ya Allah. Bisa Fatihah Rasulillahil Fatihah. Beliau almarhum Ustadz Gusnul Hadi. Fatihah. Amin. Dari metode Qiraati itu yang benar-benar saya merasakan keilmuan yang luar biasa di Islam yang ngapunten tidak bisa diceritakan. Setiap individu itu beda-beda dan ini keilmuannya yang beda-beda nggih, maksudnya ya napa nggih, dia mendidik saya itu luar biasa. Jadi ndak bisa diceritakan dengan kata-kata yang diajarkan itu apa. Jadi beliau cuma mengatakan sama santri yang lainnya, ibarat godok masak itu, saya godok tewel, yang teman saya labu. Memang yang labu 10 menit sudah bisa dihidangkan. Tapi yang tewel memang butuh waktu yang lama. Tapi siap dihidangkan untuk kedepannya, maksudnya berapa hari gitu loh. Selanjutnya kan masih enak terus. Nah, beliau juga yang memberikan amanah sebelum meninggal, dirikan lembaga. Lembaga ini apa namanya? Rumah singgah. Ya bukan rumah singgah, maksudnya dia yang nggak tahu, dia begitunya ada apa jenenge, ada amanah sebelum meninggal itu, 1 istiqomah, yang kedua percepat taskih, syahadah metode Qiraati, guru Al-Quran, yang ketiga dirikan bangunan, yang keempat ada gini, ada 5 amanah beliau.